Oke, kita mulai ya. Saya sekali lagi reminder kepada seluruh Zoom yang masing-masing. Contohnya seperti Sleman_Nesti atau Sleman_Verlia. Kemudian diharapkan untuk seluruh saya yang ada di sini ya, ada 24 partisipan, bisa melakukan mention Instastory dengan mention atau tag @kampus_raharja maupun @alphabet.incubator. Pastinya nanti akan ada merchandise yang sangat menarik untuk seluruh saya yang terpilih apabila melakukan Instastory-nya dengan amat sangat keren. Salah satunya merchandise ada apa sih? Merchandise-nya akan ada t-shirt yang keren ini. Ada yellow, ada red ya, seperti pelangi di mataku kepadamu ya. Jadi jangan lupa untuk langsung Instastory dan tag IG kampus_raharjanya. And by the way, dari seluruh saya yang ada dari daerah Yogyakarta atau dari daerah Sleman, bisa langsung tuh caption-captionnya di Instastory-nya bilang bahwa kita memang lagi chit-chat saat ini secara langsung antara Sleman dan Kota Tangerang. By the way, sekarang kita lagi nggak di Kota Tangerang sih ya. Nanti Mama akan kasih tahu ya, kita lagi akan ada di mana. Oh iya, saya jangan lupa untuk mengaktifkan kamera kalian juga selama sharing ini berlangsung, karena pastinya kalian mau kenal satu sama lain, dan Mama juga pastinya mau kenal kalian juga. Dan yang terakhir, di sini dianjurkan menggunakan laptop, tapi kalau misalnya kalian ada halangan, bisa menggunakan device tab maupun dari handphone masing-masing. Oke, sebenarnya kita lagi mau ngapain sih? Atau hal apa yang lagi mau kita jalankan di siang hari ini, di Saturday yang very beautiful. Udah lagi mau menyambut malam minggu, jadi Sat Night yang wow, produktif banget ya. Kita di siang hari masih lagi mau sharing sesuatu tentang bagaimana sih mengenali passion ya, semangat kita itu untuk memiliki startup-planner impian. Pastinya dari Verlia dan seluruh saya yang ada di Yogyakarta memiliki ide-ide atau memiliki impian, memiliki cita-cita ya untuk menjadi CEO atau memiliki startup planner, entah itu menjadi co-founder atau CEO-nya. Kalau zaman waktu kita lagi TK maupun SD, setiap ditanya nanti besar cita-citanya mau jadi apa? Pasti jawabannya apa? Coba ya, kalau misalnya di sini mau tanya nih, ada dari Sai Purwokerto Yusuf. Pada saat TK atau SD ditanya cita-citanya saat besar mau jadi apa? Jawabannya Dari apa? Purwokerto hadir untuk Ya, Yusuf. Oke, Yusuf dari Purwokerto. Pada saat TK kan biasanya kita suka ditanya ya sama mama, papa, atau ibu guru. Pasti cita-citanya apa nih? Nah, Yusuf biasa jawabnya apa, Yusuf? Yusuf jawab cita-citanya jadi pemadam kebakaran. Oke, pemadam kebakaran. Biasanya karena pada saat lagi TK yang job-job yang diperkenalkan dari TK maupun SD itu kalau nggak dokter, polisi, pemadam kebakaran, dan guru ya biasanya ya. Pokoknya 4 hal ini. Tapi zaman sekarang udah beda. Kalau Nesti nih ya dari Sleman, saya dari Sleman, waktu TK biasanya mau jadi apa tuh? Atau waktu SD deh, waktu ditanya mau jadi apa Nesti? Kalau waktu SD tuh inginnya jadi bu guru ya. Jadi bu guru ya. Oke, jadi bener kan? Yang ada di 4 hal ini nih pasti. Cuma kan sekarang zaman udah beda ya. Udah pasti lebih maju, udah lebih digital lagi. Sehingga pasti ya saat ini seluruhnya ya, apalagi tergerak dari waktu 2015-an Gojek mulai muncul di Indonesia. Bagaimana Gojek benar-benar memutarbalikkan sesuatu yang kebiasaan yang beda gitu ya. Dari yang tadinya nggak digital banget menjadi yang sangat amat digital. Dari yang tadinya kita nggak tahu apa itu suatu aplikasi yang bisa sangat amat membantu kita bisa jadi tahu bahwa Gojek adalah salah satu startup planner dari Indonesia yang sangat sukses. Berarti nggak lagi jadi
unicorn, tapi juga udah jadi dekakorn, kayak gitu, udah super besar. Sehingga 7 tahun berjalan dari 2015-an semenjak adanya Gojek, pastinya banyak mimpi-mimpi untuk kita juga bisa memiliki startup trainer. Ya. Tapi untuk bisa memiliki startup trainer, nggak mungkin kan kita main asal buat aja. Kita mesti tertata rapi juga. Kita mesti ada di circle yang tepat. Karena pasti pepatah kita semua juga tahu ya, saya kalau misalnya mau wangi, mesti temenan sama yang penjual parfum. Ibaratnya seperti itu. Kalau misalnya di sini ada Saiwah ya dari Prabu Muli, pada saat Wahyu misalnya lagi mau jadi startup trainer atau misalnya mau jadi CEO, berarti kita mesti berada di lingkungan yang memang selalu membahas tentang hal tersebut. Nggak mungkin nih kalau misalnya ada saya dari Sleman, ada Dian ya, misalnya Dian lagi mau memiliki usaha, tapi temenannya sama temen yang cuma nongkrong doang kerjaannya, cuma foto-foto doang kerjaannya, itu kan nggak akan bisa mengarah ke sesuatu mimpi yang bisa diwujudkan oleh dia. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, di sini kita pasti mau kenalan dulu. And by the way, untuk seluruh saya yang ada di sini, baik itu dari kota Purwokerto dan berbagai macam kota, khususnya kota Sleman, Yogyakarta, bisa panggil Mamoy untuk Mamoy yang ada di sini. Dan pastinya akan ada salah satu ambasador harja kita dari sana. Kita coba kenalan dulu yuk sama ambasador kita dari Yogyakarta, ada Verlia. Halo Verlia. Verlia masih di mute, bisa di unmute. Verlia bisa kenalan dulu sama seluruh saya yang ada di Zoom pada siang hari ini. Verlia. Bisa sambil di spotlight ya Verlianya. Oke, Verlia sudah bisa kenalan dulu. Di sini ada temennya Verlia juga yang namanya Hayua. Itu loh dinyalain. Oke, Verlia bisa untuk unmute. Malu-malu dia, Kak. Ya. Kenapa? Ngobrol sama Ilyas. Ilyas. Ada Ilyas? Oke. Ilyas lagi deketan sama Verlia ya? Cuman teman adik kelas saya. Adik kelas. Jadi sekarang Ilyas kelas 12. Saya udah lulus. Baru lulus. Oke. Terus temenan sama Verlia. Sekarang lagi duduk bareng di satu lokasi yang sama atau lagi beda jarak nih? Beda jarak, saya lagi kerja, Kak. Apa? Oh, lagi kerja. Oke. Ya udah, ini Verlianya mau memperkenalkan diri atau diperkenalkan melalui Ilyas? Saya WA-nya, Kak. Oke, sepertinya kita terkendala dengan internetnya Verlia juga. Ya udah kalau gitu kita coba lanjut dulu ya, Say. Sambil nanti kalau misalnya Verlianya udah bisa untuk unmute dan juga udah lancar ya koneksi maupun dia punya jaringan dan lainnya, bisa kenalan lagi sama seluruh saya yang ada di sini. Jadi kalau misalnya kita lagi mau sharing nih tentang startup, karena kan kita punya tema pada siang hari ini tentang bagaimana mengenali passion kita, berarti sesuatu yang memang kita hobi dan kita suka banget untuk bisa menjadikan itu sebuah startup trainer impian kita. Jadi kalau misalnya zaman dulu kalau misalnya memiliki suatu skill atau suatu kemampuan hanya ya udah suatu kemampuan itu aja. Misalnya bisa gambar ya bisa gambar aja, atau misalnya bisa membuat kerajinan tangan ya bisa membuat kerajinan tangan aja, tapi lebih future lagi artinya pada saat misalnya kita udah lagi ada kemampuan tentang kerajinan tangan, atau karena kan kalau di Jogja biasa batik ya lebih yang kayak gitu punya,
bagaimana kita memikirkan itu untuk dihilirisasikan. Artinya bagaimana skill kita itu bisa mendatangkan suatu revenue. Revenue itu nggak harus selalu langsung ke arah materi, tapi bisa aja kita juga mesti berkacanya tentang bagaimana sesuatu yang kita suka bisa menciptakan sebuah lapangan pekerjaan bagi orang sekitar kita. Nah, itulah bagaimana cara kita mengenali passion kita untuk bisa menjadikan startup trainer. Kalau misalnya di sini, Alfia punya passion apa? Boleh tahu nggak, Alfia? Passionnya saat ini di Hobinya atau yang disuka banget gitu ya, selain jalan sama temen. Mampunya dia, misalnya jago math, atau misalnya suka banget di sekolah tuh pelajaran kimia, biologi, atau gimana. Nah, itu kan berarti ada sesuatu yang lebih mengarah ke sana gitu, lebih condong ke sana. dulu suka banget sama kimia. Karena basicnya di SMA itu kan IPA. Terus suka banget sama kimia waktu itu. Oke, berarti tentang kimia ya zaman sekarang, kalau zaman dulu kita berpikir kimia tuh susah banget. Kayak cuma Iya, sekedar betul. hanya untuk orang-orang yang super smart banget. Tapi di zaman saat ini, bagaimana kita mengubahnya menjadi sesuatu yang menarik, dan bagaimana kita mengubahnya itu menjadi sebuah hilirisasi yang sangat baik untuk orang sekitar kita. Berarti kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan kita bisa menjadi CEO atau kita mempunyai usaha tersebut ya. Pasti simple. Salah satunya adalah kalau zaman dulu anak-anak seusia kita waktu kecil ya, TK atau SD, ya udah nggak kenal tuh sama yang namanya kimia-kimiaan lah ibaratnya. Tapi kalau di zaman sekarang, anak baru preschool atau baru mau masuk TK ya, playgroup gitu, udah belajar kimia. Percaya nggak? Belajar kimianya gimana? Dia bisa buat dari yang kayak Play-Doh, dia buat kayak gunung, di dalamnya dimasukin air, kemudian dikasih soda kue yang tiba-tiba lavanya keluar. Nah, hal-hal kayak gitu kan itu arah-arah kimia, bener ya? Oh, lebih ke sains. Iya, dan hal itu juga udah dijalanin saat ini ya, berarti di tahun 2022, usia-usia 3-4 tahun udah menjalankan hal tersebut. Waktu zamannya Mamoy sih nggak kenal hal itu. Kenalnya Sama belum ada Moy dulu. latihan gitu ya. Nah, itu artinya bagaimana kita mengenali passion kita suka apa, kita jalanin. Yang insya Allah kalau udah benar-benar emang adalah kesukaan kita, itu bisa mendatangkan berkah. Karena kalau misalnya kita asal jalanin aja, ya itu biasanya tipe-tipe yang karyawan aja ya, karena mengikuti. Tapi bagaimana kita yang ada di Zoom ini pada siang hari ini, semoga seluruhnya menjadi CEO dari startup trainer yang sesuai dengan passionnya masing-masing. Amin ya. Di sini Mama mau memperkenalkan kepada seluruh SAI, khususnya SAI yang dari Yogyakarta, dari sahabat-sahabat Verlia, dari sekolah-sekolah Prambanan ya, dari SMA Prambanan ya, berarti deket banget nih sama Prambanan. Kalau di Universitas Raharja itu ada yang namanya Alphabet Incubator. Dan di sini adalah tenants atau startup yang ada di Alphabet Incubator yang insya Allah saat bisa semakin ada banyak startup yang Mamoy tampilkan pada slide yang pertama ini. Salah satu startup yang sangat sukses, salah satunya adalah Pandawan, di mana Pandawan walaupun bukan menjadi startup yang pertama di-build, berarti yang pertama di-build itu adalah RIC oleh mahasiswa ya, oleh mahasiswa secara langsung, tapi Pandawan bisa semakin sustainable dengan memiliki customer yang semakin banyak. Kemudian di sini ada startup atau tenants dari Alphabet Blockchain. Ya, berarti ada mahasiswa yang menggerakkannya yang insya Allah itu juga one day bisa menjadi lapangan pekerjaan bagi mahasiswa dan semakin banyak lagi bagi orang-orang sekitar, di mana dari Alphabet Blockchain ini sudah mendatangkan pendanaan dari pemerintah sebesar 250 juta rupiah. Jadi mesti digarisbawahi kepada seluruh SAI khususnya yang dari Yogyakarta bahwa di sini
kita mau membangun startup benar-benar tanpa modal, hanya bermodalkan sebuah passion kalian. Apakah kalian ingin berusaha dengan amat sangat baik atau kalian tidak berniat apapun kayak gitu. Tapi harapannya kalian bisa dengan niat yang sangat luar biasa, dengan cinta kita jalankan dan bisa menciptakan startup di masa mendatang ya. Kemudian di sini juga ada Kopi Chai. Kopi Chai ini juga sudah semakin sustainable, sudah 2 tahun ke arah 3 tahun berjalan, di mana suatu produk dari Alphabet Incubator ya dari Kopi Chai ini yang tadinya hanya dijual di area kampus, tapi berusaha untuk semakin luas lagi untuk keluar kampus dari Raharja itu. Dan seluruhnya tenants yang ada di sini CEO-nya adalah mahasiswa. Ya, artinya kalau misalnya dari bisnis digital di Universitas Raharja, pada saat misalnya Verlia masuk gitu ya ke bisnis digital Universitas Raharja atau Nesti, berarti dari semester 1 kita bukan lagi mempelajari tentang deskripsi atau definisi dari misalnya what is a good tea, atau misalnya ini apa ya, itu apa ya, tapi lebih kepada critical thinking, bagaimana kita bisa menciptakan startup-planner sesuai kebutuhan orang banyak. Ya, udah langsung benar-benar praktikum, bukan lagi tentang definisi apakah itu, apakah ini, kayak gitu ya. Dan selanjutnya di sini juga ada tenants yang nggak kalah kerennya lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Di sini ada GS3. GS3 juga merupakan suatu startup di bidang Go Green ya, untuk menciptakan Go Green berarti dengan solar panel energi terbarukan yang telah mendapatkan pendanaan luar biasa dari pemerintah sebesar 1,5 miliar. Artinya dari Universitas Raharja dan juga nantinya dari program studi bisnis digital akan selalu mendampingi mahasiswanya untuk bisa mencapai titik-titik tersebut. Jadi step by step kita jalani bersama sehingga startup planner itu semakin sustainable. Yang nantinya pada saat misalnya Verlia lulus atau misalnya pada saat Nesti lulus, bukan lagi mau cari kerja, tapi bagaimana pada saat lulus kita lebih ekspansi lagi ya, mengembangkan sayap lagi kayak gitu untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Karena dari apa yang telah di-build pada saat masa kuliah ya selama 4 tahun atau 3,5 tahun berjalan, startup-nya udah semakin sustainable. Nah, itu yang diharapkan dan ingin diciptakan dari program studi bisnis digital yang ada di Universitas Raharja. Bukan lagi pada saat lulus cuma dapat ijazah, pada saat lulus bawa-bawa ijazah, datang panas-panasan cari kantor dan lain-lainnya yang sometimes kalau di luaran sana juga kita nggak tahu kondisinya akan seperti apa. Dan yang kita pasti tahu pastinya pengangguran semakin banyak ya, dan itu juga nggak mudah untuk mencari pekerjaan. Ya pastinya dengan adanya bisnis digital ini pada saat lulus kalian sudah memiliki startup, kalian build sendiri, kalian berjuang dari nol dan dengan niat dan cinta untuk kita jalan bersama, pastinya itu akan lebih melonjak naik lagi dan lebih baik lagi startup planner-nya ya. Dan di sini ada AI Center. Jadi dari AI Center ini apa sih yang akan tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Kalau misalnya saat ini di Tangerang ada misalnya ada Mamoy kayak gitu ya, atau misalnya nanti di Jogja ada Verlia, berarti di lokasi lain yang entah itu misalnya di Ngawi atau di Semarang juga ada SAI lainnya yang menjadi titik poinnya kayak gitu. Karena kenapa di sini juga salah satunya Mamoy mau menginformasikan ya kepada Verlia dan seluruh saya yang dari Yogyakarta bahwa Universitas Raharja itu sesuai dengan pemeringkatan Sinta dari pemerintah Indonesia menduduki ranking 94 dari seluruh universitas atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang totalnya itu kurang lebih 4.000 ya, 4.000 kampus yang ada di Indonesia dan Universitas Raharja ranking ke-94. Itu kita bisa cek di Sinta. Dan dengan ranking tersebut menjadikan dasar untuk
Universitas Raharja melalui bisnis digital agar bisa lebih mengembangkan lagi sayapnya. Berarti dengan AI Center yang tercipta. Berarti kalau misalnya nih Verlia ada di Jogja, kemudian Ilyas juga ada di Jogja, bisa gak ya misalnya ada double AR kayak gitu? Sebenarnya bisa aja, berarti ambasador Raharja ya. Karena kan lokasi Verlia sama Ilyas juga berbeda ya. Apalagi misalnya tadi Ilyas maybe misalnya udah ke kota Jogjanya, sedangkan dari Verlia masih di area Prambanan kayak gitu. Nah, itu juga bisa kita jalankan. Verlia, by the way, udah bisa kenalan belum Verlia sama seluruh staff yang ada di Zoom pada siang hari ini? Verlia, kita say hello dulu ya sambil Verlianya mungkin bisa merespon. Verlia, sepertinya belum ada ya saya? Iya, dia settingan. Iya, settingan audionya ya. Ya pakai 2 HP, Bu. Pakai 2 HP ya. Oke. 2 Oke, saya sambil lagi kita coba lanjut ya. Dari AI Center ini kita pastinya sudah memiliki pondasi-pondasi yang sangat kuat. Salah satunya di sini kita sudah hasil langsung dengan 3 asosiasi besar yang ada di Indonesia. Dimulai dari Asosiasi Dosen Indonesia, tidak hanya itu, kita juga sudah pastinya berkolaborasi dengan pemerintah secara pentahelik ya, berarti ada pemerintah, ada media, ada asosiasi kayak gitu ya, terus ada akademisi juga, dan juga ada industri. Ya, industrinya nggak hanya satu, banyak industri lainnya. Ini adalah kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada ya, dan alhamdulillah di siang hari ini kita juga telah berkolaborasi dengan sangat bagus dengan Verlia, di mana Verlia juga dari daerah Sleman, SMAN 1 Prambanan, dan menjadikan titik AI Center kita semakin banyak, tidak hanya di area Pulau Jawa yang bagian sini ya, berarti Banten kayak gitu, tapi juga sudah mulai ke arah-arah Jawa Tengah dan seterusnya. Kalau minggu lalu kita menjalankan ambasador Raharjanya bersama saya yang dari Bandar Lampung, di siang hari ini kita bersama Verlia dan teman-teman Ilyas, kemudian ada Martin, April, dan lain-lainnya, ada Nesti juga itu dari daerah Sleman, Yogyakarta. Kalau misalnya nih, wah di sini ada Hai UA siapa ya? Ada Hai UA juga misalnya dari Purwokerto atau misalnya dari Ngawi atau misalnya dari Sragen, itu juga bisa menjadi AR kayak gitu. Ini adalah fishbone dari Universitas Raharja yang pastinya kita akan bergerak untuk bisa menciptakan startup-planner dan menyesuaikan dengan impian-impian seluruh saya yang ada di sini, khususnya dari Yogyakarta. Kalau misalnya, sekarang Mama mau coba tanya ya, misalnya sama Martin. Martin bisa dengar Mama? Martin. Oke, nampaknya lagi belum bisa mendengarnya, atau Mama coba tanya Nesti ya. Nesti dari Sleman. Kalau misalnya Mama tanya passionnya Nesti, Nesti itu punya keinginan apa sih atau punya skill apa sih yang ingin bisa diwujudkan menjadi sebuah startup-planner? Kalau passion sih yang jelas nggak di bidang ilmu kayak teori-teori gitu ya, lebih sukanya kayak yang seni-seni gitu. Terus juga kalau keinginannya tuh pengen bisa punya usaha yang ada berkaitan gitu dengan seni-seni gitu. Dengan seni-seni ya. Oke, very good. Kalau balik lagi untuk bisa mewujudkan sebuah startup-planner itu, kalau misalnya pada saat zamannya yang sebelum-sebelumnya ya, berarti mungkin nggak hanya zamannya Mamoy, tapi misalnya yang 2010 ke bawah, kayak gitu ya, kita hanya mengenal sebuah artis nampaknya sangat luar biasa gitu ya, pokoknya karena kan itu area-area seni gitu ya, artis, desainer, kayak gitu.
Tapi dari 2015 ke atas ya, atau bahkan di saat ini, artis bisa kalah tenar dengan selebgram. Ya, benar kan ya? Itu padahal area seni, tapi kok sekarang artisnya lebih redup dibandingkan selebgram. Karena apa? Ya karena dia ada skill lain dan dia memanfaatkan teknologi yang berbeda dengan artis yang sometimes hanya tampil di televisi kayak gitu. Tapi sekarang malah banyak orang-orang yang memanfaatkan aplikasi atau padahal itu startup, entah itu misalnya YouTube, Instagram, TikTok, untuk bisa menjadi semakin famous. Dan dari sana pada saat dia punya skill, dia menggunakan tools tersebut, dia bisa mendatangkan berkah ya, berarti mendatangkan manfaat, enggak hanya untuk diri pribadi, tapi juga untuk orang sekitar dia, menciptakan lapangan pekerjaan. Contohnya gimana? Contohnya, misalnya kalau di antara kalian maybe ada yang kenal Tasya Farasya, ya, dia selebgram yang di bidang kecantikan ya, make up kayak gitu ya. Pastinya awalnya dia hanya hobinya dia kan make up, tapi kemudian dia coba untuk go dengan sosial media, dia upload, ternyata banyak respon berbagai macam ya, sampai pada akhirnya dia bisa menciptakan hal lain dari passionnya itu. Salah satunya pastinya dia pada saat udah famous, dia butuh manajer, dia butuh tim untuk bisa merecord dia punya make up atau sampai pada akhirnya dia bisa usaha lain, passionnya dia ya. Jadi kalau misalnya Nesti nih passionnya di seninya apa ya Nesti? Lebih ke gambar-gambar, tulis, gitu Gambar-gambar, tulis kayak gitu ya. Ya. Berarti itu sejalan banget dengan bisnis digital yang ada di Universitas Raharja, di mana di sini kita bisa mengembangkan untuk ekonomi kreatif di Indonesia. Jadi kalau misalnya Nesti dengan kearifan lokal ya, dengan tulis-tulis, gambar-gambar dari Sleman, berarti hal tersebut atau skill tersebut bisa aja tuh gambar-gambar Prambanan gitu ya, pakai tangan sendiri. Karena kan kalau gambar pakai tangan bisa lebih khas dibandingkan dengan komputer ya. Terus pada saat lagi gambar, nggak hanya gambar di sebuah kertas ya, berarti misalnya di sebuah kertas kayak gini gambar gitu, tapi benar-benar bisa diaplikasikan di berbagai banyak tempat. Contohnya misalnya di sebuah t-shirt ya, berarti t-shirtnya di sini Prambanan, atau misalnya dengan tulisan Sleman gitu, Nesti yang tulis, Nesti yang drawing kayak gitu. Atau misalnya di sebuah paper bag kayak gini ya, di sebuah paper bag, dan ini adalah tulisan-tulisan Nesti dengan khas-khasnya Nesti kayak gitu ya. Nah, itu berarti Nesti lagi mengarah untuk menciptakan sebuah startup trainer dari passionnya Nesti. Nantinya dari yang misalnya masih agak manual ke semi manual sampai akhirnya terkomputerisasi secara bisnis digital. Misalnya Mamoy dari Kota Tangerang, kemudian mau pesen sepatu kanvas Mamoy di drawing sama Nesti. Nah, berarti Mamoy bisa pesen melalui sistem yang memang Nesti build bersama tim, di mana Nesti sebagai CEO-nya. Nah, itu adalah bagaimana kita benar-benar mengerucutkan passion kita untuk bisa berada di puncak dan terciptalah sebuah startup trainer, ya. Dan pas banget dengan kearifan lokal. Jadi kalau mau gambar Prambanan, gambar Candi Borobudur, atau misalnya khas Tugu Kota Yogyakarta, itu benar-benar bisa ya. Jadi kembangkan dengan kearifan lokal Nesti. Jadi itu sesuatu yang sangat unik dan nggak semua bisa. Mamoy aja nggak bisa. Kalau disuruh gambar aja ya gitulah, cuma gunung, ada matahari, ada rumah ya. Oke. Sebelumnya kita coba lihat dulu yuk bagaimana sih alfabet inkubator itu, karena tadi di awal Mama udah kasih tahu bahwa alfabet inkubator itu bisa dan mengakselerasi passion atau impian-impian dari seluruh saya yang ada di Zoom pada siang hari ini, khususnya dari Yogyakarta, agar menjadi sebuah startup brand maupun orang sekitar. Ya, and by the way, sebelum Mamoy play, Mamoy kasih tahu tuh, Mamoy lagi nggak di Tangerang nih. Tangerang mau ke Jakarta aja macet-macetan. Ya,
lagi ada di Jakarta dan Mamoy lagi ada di GCC. Jadi bagi sebagian kalian bisa tahu juga GCC ada di mana. Ini kurang lebihnya GCC ya. Oke. Mamoy lagi di GCC. So pasti penasaran dong, ngapain juga Mamoy ke GCC? Padahal lagi harus nge-zoom sama seluruh SAI yang ada di Yogyakarta. Kalau penasaran, kita lihat dulu video dari Alphabet Incubator yuk. Ya, sebentar ya, Say. Oke, Say, ini adalah Alphabet Incubator yang ada di Raharja yang siap menginkubasi dan mengakselerasi seluruh mimpi-mimpi dan Kedengeran Kanin? Oh, aman. Sambil kita tunggu malam, biasanya saat ini Kanin sedang ada di sisi juga, aku dari GCC. Nah, ini ada juga nih lagi naik panggung guys. Kita kelihatan nggak? Ya, wah mamanya udah join lagi guys. Oke. Sahabat-sahabat kita dari Alphabet Incubator yang juga join di GCC guys. Hai, say hello dulu dong sama Ancuk Jakarta. Oke. Wede, merdeka belajar. ini dosen kita juga di bisnis digital. Namanya siapa Pak? Pak Yusuf. Ini jago banget programmingnya guys. Nah ini ada Big Boys nih. Nih, yang tampan-tampan yang jago coding dan programming juga ada di sini. Hai dong, saya buat AR yang ada di Jogja. Oke, Boy. Iya. Oke, udah dikasih cukup ya. Kita kembalikan lagi ke Mamo ya. Oke, saya pastinya dengan gangguan internet. By the way, Mamoy masih nge-freeze atau gimana? Tadi ada Nesti yang dari Sleman kabarin. Masih nge-freeze nggak di kalian? Sudah. Enggak ya, tadi video ini yang Mamoy play juga jalan ya? Jalan ya, soalnya rebutan sama yang ada seluruh di dalam GCC ini. Thank you so much.
udah bisa nyaksin juga bagaimana alfabet inkubator itu, dan pastinya kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat juga di Google atau di YouTube Magic Channel banyak sekali tentang alfabet inkubator. Karena nantinya pada saat lagi proses pembelajaran ya untuk mengisi jam kegiatan di Bisnis Digital Universitas Raharja, seluruh saya yang ada di Yogyakarta atau ada di Bandar Lampung, ada di Ngawi dan seterusnya, itu tidak harus datang ke Kota Tangerang atau ke lokasi yang ada di Universitas Raharja. Jadi benar-benar se-fleksibel itu saya. Kalian atau misalnya Ilyas nih sambil kerja, tapi misalnya mau sambil jalanin jam kegiatan di Bisnis Digital Universitas Raharja itu juga bisa. Atau misalnya justru Ilyas mau mengkolaborasikan antara hal yang sedang dikerjakan di kerjaan dengan di Bisnis Digital Universitas Raharja. Itu juga bisa banget saya, ya. Sebelumnya kita tadi udah ada sepintas dari Kanin. Kanin katanya lagi di GCC juga ya, Kanin ya? Kanin? Ya, Moy, siap. Oke, Kanin juga lagi di GCC ya? Iya, Moy lagi di GCC nih. Oke. Ada PUR kita nih, ada profesor kita nih. Ada PUR ya, PUR itu bisa sambil ya, untuk nampilin Kaninnya. Lagi ada di GCC, lagi mengikuti kegiatan yang berlangsung di sana tentang education. Nggak hanya di kampus terus, kita juga bisa ke GCC. Kanin coba sambil diajak muter juga, atau mungkin sambil saya Pak Prodi dari Bisnis Digital, sepertinya ada di sana. Ada. Tadi kita udah sekilas kan kenalan sama Pak Yusuf. Jadi Pak Yusuf itu merupakan Pak Prodi dari Bisnis Digital. Pak Yusuf, say hello dulu lagi sama AR yang ada di Jogja. Halo. Deh pakai topi. Nah, merdeka belajar saya. Halo, selamat siang semuanya. Saat ini saya lagi berada di GCC, sedang ada pameran education teknologi, di mana bagaimana kita mendapatkan pengalaman tentang teknologi terkini dalam mendukung dunia pendidikan. Ya, mudah-mudahan nanti setelah selesai kegiatan ini kita akan sharing ke teman-teman semua ya. Oke, saya sapa lagi teman-temannya yang ada di Jogja. Oke. Kanin, wah seru banget ya di sana. Thank you. Bertemu dengan orang-orang yang pastinya berbeda, nggak hanya dari daerah Tangerang. Oke, thank you so much Kanin. And by the way di sini ada Verlia yang lagi hands up. Verlia udah bisa say hello dan kenalan sama seluruh saya yang ada di Zoom pada siang hari ini? Udah bisa. Oke, hello Verlia, salam kenal dengan Mamoy di sini. Maaf Coba ya. yuk kita ketemu sama Verlia. Maaf ya Kak, tadi error. Ini ganti HP. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa lancar ya. Ya, udah ganti HP. Oke, Verlia bisa kenalan dulu namanya, sekolah di mana, dari Raharja di. Oke guys, Mamonya lagi ganggu sinyal nih. Jadi untuk Lia bisa sharing, perkenalan diri dulu nih Lia. Dari mana sekolahnya, terus kelas berapa, dan lain-lain. Ya, perkenalkan nama saya Verlia Nur Febriantika. Saya sekolah di SMA 1 Prambanan. Terus apa lagi Mbak tadi? Verlia, gimana sih perasaannya bisa menjadi ambasador Raharja untuk hal yang pas? Apakah itu diprediksikan oleh Verlia atau wow gitu? Enggak. Ya, senang sih, tapi tadi ini cuma ada kendala jadi agak deg-degan. Nervous kayaknya, nervous nih. Nervous ya Verlia ya, nervous ya. Deg-degan mana Verlia kan?
Kita padahal cuma baru lagi melalui Zoom nih. Kita nggak galak-galak loh, Verlia. Di sini kita bisa kenalan juga ada dari, apalagi Verlia juga kan bisa ketemu sama teman-teman bareng nih di sini. Ada Ilyas, ada Martin ya, Iya. atau ada Faisal Rehan kayak gitu. Bisa saya hello dulu juga sama seluruh teman-temannya yang dari Sleman juga. Gimana Verlia? Halo, makasih ya udah join. Deg-degan. Oke, Verlianya masih deg-degan, nggak apa-apa Verlia, santai aja. Ya di sini semuanya sama. Ya, Nesti juga, Nesti deg-degan nggak kan ya? Deg-degan yang ada kendala tadi. Bu. Oh ada, karena tadi internet, aduh gimana nih kayak gitu ya. Tapi ya nanti misalnya memang kita udah lagi jalanin, Pak, kalau terbiasa akan semakin lancar ya. Ini kan karena belum terbiasa ya, jadi pasti agak kaget gitu Verlia ya. Oke, Verlia, by the way, Mama mau tanya, Verlia ada mimpi atau passion apa gak sih yang benar-benar maybe bisa diwujudkan menjadi sebuah startup trainer yang sukses? Ada. Passionnya apa Verlia? Apa ya? Apakah menggambar juga seperti Nesti tadi gitu? Aku nggak suka gambar. Oh, sukanya apa? Ya, sukanya Ke hal yang makeup nih, jangan-jangan. ya gitu ya, suka kecantikan gitu ya, Mbak. Suka make up ya? Suka make up ya? Verlia suka make up? Iya. Berarti jodoh sama Kak Yunita. Kak Yunita juga suka make up tuh. Iya ya. benar. Berarti sefrekuensi nih kita Verlia. Berarti kita bisa kolaborasi loh Verlia. Atau kita bisa belajar bareng nih make up. Kalau kolaborasi gimana ya? Misalnya Mamo yang di make upin, sebelah kiri Verlia, sebelah kanan Kak Yunita gitu ya? Boleh juga tuh. Nanti hasilnya beda ya. Oke, Verlia suka make up, berarti one day bisa menciptakan startup trainer yang lebih kekinian ya, berarti lebih digitalisasi. Gimana kalau misalnya Mamo dari Tangerang atau misalnya ada saya juga yang dari Bandung, ada Agung Yudo, pada saat lagi mau acara-acara, mau pakai jasa make up-nya Verlia, bisa langsung masuk ke aplikasinya Verlia dan melakukan online booking, seterusnya, sampai pada akhirnya itu menjadi sebuah habit dari seluruh orang gitu ya. Biasanya kalau kita mau pesan-pesan make up kan kayak cuma pasti pesennya sekitaran rumah ya, satu RT gitulah ibaratnya. Tapi di zaman sekarang kita bisa pesan even itu misalnya make up artisnya dari luar kota. Nah, itu berarti insya Allah nanti Verlia bisa memiliki startup trainer yang demikian ya. Amin. Oke, kita lanjut dulu yuk. Dari tadi kita udah lihat tuh alfabet inkubator seperti apa, kemudian juga udah kenalan sama Kanin dan ada Kak Prodi dari bisnis digital juga yang sedang menghadiri acara spektakuler di GCC pada siang hari ini. And by the way, Mamoy juga sebenarnya ikut, tapi kita beda tempat karena Mamoy harus menjalankan ini bersama kalian. Ya. Pada saat kita udah lagi selalu bahas dari awal, passionnya apa sih? Atau misalnya tadi Mama juga tanya, mimpinya Verlia apa pada saat besar nanti? Atau pada saat Mama tanya Yusuf, waktu kecil cita-citanya apa? Nah itu semua pasti berkaitan kan ya dengan mimpi, dream. Ya. Dan di sini ada AI Dream dari Ambasadora Harja, mimpi ya gitu. Kalau misalnya pertanyaannya, kalau bilang dream pasti kalian tuh keinget dong sama tagline yang lagi ngehits banget. Ada yang bisa tebak gak sih? Ada yang bisa tebak gak sih tentang dream? Kalau nggak ada, Mama kasih clue. Tapi nanti Mama akan tanya juga kepada seluruh saya yang ada di Zoom pada siang hari ini. It's my dream, mas, not her. Ya. Yeah. Coba, Mama mau denger dong, Verlia bisa ngomong kayak gitu gak? Gimana Verlia? It's my dream, mas, not her. Itu pasti pada nonton kan ya, Layangan Putus ya? Korban layangan putus.
Korban layangan putus ya. Nah, ini juga ada mimpi yang berkaitan dengan alfabet inkubator melalui bisnis digital Raharja ya, bisnis digital yang ada di Raharja. Coba kita bisa lanjut. Verlia bilang dulu dong, please. Gimana? It's not my dream, Mas. It's my dream ya. It's my dream, Mas, not her. Atau dari seluruh side di sini ada yang mau coba? It's my dream, Mas, not her. Kalau di movie-nya agak galak ya, agak lagi emosi gimana gitu ya. Ini agak lebih kalem. Coba dari Prambanan ada Dian juga. Dian bilangnya gimana, Dian? Bisa gak? Kan gak mungkin Mas ya kalau Dian ya. It's my dream, Mbak, not him. Ya. Gimana? It's my dream, Mbak, not him. Ya, keren. Jadi, kalau misalnya di luaran lagi bilang, ya ini adalah mimpi aku gitu ya, bukan dia. Jadi, ini mimpiku dan akan aku wujudkan bersama. Salah satunya pada saat tadi Mama tanya Nesti yang suka gambar, atau misalnya Verlia yang suka make up, kayak gitu. Ya itu berarti mimpinya kalian yang insya Allah bisa diwujudkan. Karena pada saat sekarang itu mewujudkan mimpi sendiri itu pasti akan sulit. Penting banget yang namanya kolaborasi. Jadi mesti benar-benar dijalankan dengan kolaborasi yang bagus. Salah satunya kita bisa berkolaborasi dengan Alfabet Inkubator dengan AI Dream-nya ya. Dari Ambasador Raharja ini salah satunya saat ini adalah dari seluruh yang ada di SMAN 1 Prambanan. Nantinya kita bisa jalankan kolaborasi yang lebih ciamik lagi, berarti dari Sabang sampai Merauke. Karena Ambasador Raharja ini nggak hanya terfokuskan di daerah Sleman atau daerah SMAN 1 Prambanan ya, tapi dari Sabang sampai Merauke. Kalau di siang hari ini kita lagi nge-zoom bareng dengan mayoritas seluruh yang ada di Prambanan, next kita bisa kolaborasi dengan seluruh Ambasador Raharja juga dari berbagai macam kota. Dan di sana kita bisa menjalin tali silaturahmi, pertemanan, yang pada akhirnya nggak hanya sekedar teman follow-followan IG aja gitu ya ibaratnya, tapi juga bisa sharing ide-ide yang pada akhirnya bisa menciptakan sebuah startup yang lebih keren lagi. Contohnya kalau tadi Verlia suka make up, Kayunita juga suka make up. Akan lebih keren lagi kan kalau misalnya hal yang sama antara Yogyakarta dan juga Tangerang bergabung ya. Berarti kayak semacam kita bisa bilang di CV dari startupnya bahwa sudah memiliki cabang di Yogyakarta dan juga Tangerang. Nah, itu berarti akan semakin besar lagi, nggak hanya sendiri gitu ya. Dan pastinya pada saat misalnya lagi ada kegiatan di Jogja yang sahabat di Tangerang juga bisa saling support. Nah, itu penting banget dan itu bisa berjalan melalui Ambasador Raharja dengan memiliki pertemanan yang sangat luar biasa. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya online learning. Apa sih online learning itu? Seperti yang tadi Mama sudah bilang juga bahwa seluruh jam kegiatan yang akan dijalankan di bisnis digital Raharja ini dapat dijalankan anytime and anywhere. Artinya kapanpun dan di mana aja. Contohnya saat ini, Mamoy nge-zoom di GCC. Atau misalnya Verlia di rumah. Atau misalnya Ilyas juga tadi bilang lagi di tempat kerja. Nah, hal yang sangat fleksibel itu kita jalankan di Universitas Raharja. Yang artinya Verlia pada saat mengambil course bisnis digital Universitas Raharja nggak perlu lagi datang atau diharuskan datang ke kota Tangerang. Berarti nggak perlu lagi cari kosan gitu ya. Karena Verlia dari Yogyakarta, dari Sleman. Tapi Verlia cukup di Sleman aja, tetap bisa deket sama orang tua. Namun Verlia akan bisa memiliki startup trainer-nya. Ya, hal itu udah bisa lebih meringankan daripada misalnya pada saat misalnya Nesti mau bisnis digital atau misalnya di sini Yusuf mau kuliah juga tapi mesti ke kota tersebut ya. Kemudian mesti cari kos, hidup sendiri ya kan. Kalau udah anak kosan kan biasanya cuma makan mie gitu. Nah, hal-hal tersebut nggak akan terjadi karena di
Universitas Raharja menjalankan jam kegiatannya secara online learning. Seperti saat ini ya, untuk saya yang ada di Yogyakarta berarti secara online. Dan ini adalah luaran dari Ambasador Raharja melalui bisnis digitalnya yang ada di Universitas Raharja. Jadi, kalau misalnya di pikiran kita saat ini hanya terfokuskan kuliah 3,5 tahun atau 4 tahun, lulus, kemudian memiliki ijazah. Tapi kita mesti flip dulu ya pemikiran itu. Di bisnis digital Raharja, pada saat lulus, kita akan mendapatkan ijazah. Namun, itu urutan terakhir. Yang paling pertama adalah kita akan menghasilkan startup sesuai dengan passion-nya mahasiswa tersebut. Berarti sesuai passion-nya, tadi Verlia katanya suka make up. Nah, berarti hobinya tersebut akan di-build selama 3,5 tahun, sampai maksimal 4 tahun, kayak gitu, untuk menjadi startup-planner yang sustainable. Berarti lulus kuliah udah punya startup. Lulus kuliah insya Allah justru bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang kedua di sini adalah mendapatkan pendanaan. Pendanaan artinya kalau tadi juga di awal Mama udah bilang bahwa seluruh startupnya bukan berarti kalian mesti modal dulu nih, misalnya puluhan juta untuk memiliki startup. Nah, di Oke guys, sepertinya Mamoy lagi punya lagi nih. Modal usaha. Tunggu. Masih freeze kah Mamoy? Kayaknya masih. Masih freeze? Masih. Tapi suara Mamoy terdengar gak? Putus-putus. Dengar ya? Putus-putus ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Terdengar ya, terdengar. Oke. Jadi kalau misalnya dari Dian punya passion, Dian passionnya apa? Nggak mungkin make up kan ya Dian ya? Nggak, Dian passionnya apa? Dian? Banyak ini. Apa Dian? Otomotif? Atau mungkin hal lain? Sepak bola ya Dian? Sepak bola? Ya, voli. Ya. Nah, Voli. di sepak bola kan ya? Ya. Nah, di digital Raharja berarti gimana caranya kita memupuk passion-nya Dian di sepak bola untuk menjadi startup planner. Nggak hanya sekedar main bola, berarti ya olahraga kayak gitu, tapi kita juga bisa menciptakan sebuah sistem yang area olahraga. Entah itu misalnya penyewaan lapangan futsal yang bisa diakses secara online, berarti nggak perlu datang ke lokasi, kayak gitu ya. Atau misalnya justru bisa menciptakan aplikasi untuk nonton sepak bola ya dari berbagai macam mancanegara. Nah, hal-hal tersebut bisa diciptakan melalui bisnis digital yang ada di Raharja ini. Karena arahnya adalah menghilirisasikan passion seluruh saya yang ada di Indonesia ini. Ya, ada mimpi apa, kita coba hilirisasikan sehingga itu mendatangkan value tidak hanya dari sisi materi, tapi juga bisa menciptakan saya seorang CEO dan juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang ada di sekitar dengan kearifan lokal. Dan yang terakhir dari luaran AR ya luaran wajibnya lah ya, ibaratnya kayak gitu. Pasnya baru ada yang namanya ijazah. Oke. Tapi ijazah ini katanya kan kita udah jadi CEO, terus fungsinya apa? Pasnya dengan ijazah ini adalah tetap kalian memiliki pengakuan dari pemerintah bahwa sudah lulus ya perkuliahan dengan jam kegiatan yang luar biasa di bisnis digital Universitas Raharja. Jadi patokannya bukan lagi pada saat kalian punya ijazah lulus terus cari kerja ya, bawa CV, lamaran, terus ketemu HRD puluhan, ratusan kali kayak gitu, tapi justru kalian bisa menjadikan usaha kalian ini
malah mendatangkan orang-orang untuk ketemu kalian. Ibaratnya justru kalian yang tanya-tanyain gitu orang lah ya untuk bergabung dengan kalian semua di startupnya masing-masing. Dan luaran tambahan dari Ambasadora Harja ini di bisnis digital pastinya Verlia maupun misalnya Yusuf dari Purwokerto atau misalnya ada yang dari Ngawi, ada yang dari Bandung, itu dapat memiliki jalinan pertemanan di seluruh Indonesia dengan kolaborasi nggak hanya antar RT ibaratnya ya, tapi benar-benar bisa menjadi antar provinsi ya dengan kearifan lokal masing-masing. Dengan kearifan lokal masing-masing berarti kalau misalnya tadi contohnya Nesti ya, katanya dia suka gambar atau misalnya Dian suka sepak bola atau misalnya Verlia suka make up kayak gitu. Nah, gimana caranya dengan kota masing-masing itu hal uniknya di blow up ya, dikedepankan. Nah, itu menjadi kearifan lokal yang pastinya akan keren banget. Nah, kalian pasti tanya-tanya dong, gimana sih caranya untuk bisa bergabung, untuk bisa menciptakan atau memiliki startup-planner di usia muda yang padahal baru 18 tahun nih gitu, tapi kok udah bisa memiliki startup-planner, caranya gimana? Oke, kita coba tanya langsung yuk sama Kak Yunita. Gimana Kak Yunita? Iya, halo Moy. Terdengar ya suaranya ya? Iya, terdengar. Oke deh, terima kasih. Oke, nah jadi untuk kita bisa bergabung dengan AR nih, kita tadi udah bisa lihat ya teman-teman semua ya, bahwa luaran AR itu sangat luar biasa gitu. Yang pertama, kita bisa menghasilkan startup di saat kita masih kuliah gitu. Lalu kedua, bahkan kita bisa mendapatkan pendanaan di startup kita. Jadi nggak perlu deh pusing-pusing lagi cari dana-dana gitu kan, yang pastinya pun ini halal toiban, ya enggak gitu. Dan apalagi nih yang kita dapatkan pastinya gelar. Dan ketika kita lulus punya gelar, pasti pada umumnya kita mencari pekerjaan, ya enggak sih? Nah, tapi dengan lulusan BISDI ini, kita tahu sudah menghasilkan startup. Yang pasti kita yang akan membuka lapangan pekerjaan. Seperti itu ya, Mo ya. Bahkan gak hanya itu nih teman-teman. Dengan kita bergabung bersama AR, pertemanan dan relasi semakin luas. Tidak hanya di dalam satu kota tempat tinggal kita aja, bahkan dari kota yang lain, yang kayak seperti kemarin nih kita mengadakan AR yang pertama itu di Bandar Lampung dan sekarang di Yogyakarta. Nah, kita pun dari jauhan gini nih, dari Tangerang, Jogja, kita bisa kenalan gitu. Bahkan kita bisa mengembangkan bisnis kita melalui relasi-relasi di luar kota juga. Contohnya kan dari kita punya yang namanya Kopi Chai nih. Nah, ini bisa dikembangkan juga nih mungkin nanti di Jogja gitu kan. Nah, di Jogja ini apa nih ciri khasnya biasanya? Kan biasanya bakpia, atau mungkin bisa nanti Kopi Chai ada rasa bakpia-bakpianya gitu kan. Ya kadang kan ada juga yang kopi rasa klepon lah, rasa apalah gitu kan. Nah, itu mungkin bisa dikombinasikan. Seperti itu. Contoh kecilnya ya. Nah, jadi ini penting banget yang namanya investasi pendidikan ya teman-teman. Di mana investasi pendidikan itu tidak ada yang namanya rugi. Karena ketika sudah memiliki skill dan gelar, ya dari awal kuliah sudah memiliki startup gitu kan, kita akan bisa merasakan keberhasilan kita, bahkan bisa menurun nantinya ke anak cucu kita. Nah, di sini ada beberapa macam plan investasi, di mana yang pertama itu adalah cash plan ya. Nah, di sini investasi gelombang pertama yaitu total untuk S1 bisnis sendiri ada 76.350.000. Tetapi dengan spesial investasi di hari ini, potongannya itu sampai dengan 27.530.000. Jadi totalnya hanya diinvestasikan sebesar 48.735.000. Nah, itu sudah include apa aja sih Kanita? Di situ udah include banyak banget ya. Yang pertama dari formulir pendaftaran, merchandise menarik, perlengkapan kuliah, jadwal mater, PRC, prospek, udah uang pangkal, biaya kuliah sama 7 semester ya, investasi selama 7 semester, terus juga ada bimbingan skripsi, seminar proposal, sidang komprehensif, bahkan sampai dengan karir day gitu. Itu untuk yang cash plan-nya ya, sampai dengan potongan investasinya 27.530.000 gitu. Oke, mungkin di next Kak. Nah, ini dia. Jadi di cash plan ini pun juga teman-teman Jogja ya bisa memilih juga nih. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau milih juga yang dalam 1 bulan, yang tadi 1 bulan itu sampai dengan
730.000 itu dibayarkan satu kali ya, yang cashback-nya sampai dengan 27.530.000 rupiah gitu. Nah, ini juga ada pilihan yang 3 bulan, jadi diinvestasikan sebesar 16.810 itu diinvestasikan sebanyak 3 kali. Lalu juga ada pilihan lagi yaitu yang 6 bulan 8.405.000. Lalu ada pilihan juga mau 9 bulan deh Kanita, boleh juga, itu ada itu kena investasinya di 5.605.000. Lalu yang pilihan terakhir yang paling banyak ya 12 kali investasi itu ada 4.205.000 rupiah. Jadi total investasi ini secara keseluruhan dapat dicicil selama jangka waktu yang ditetapkan. Misalnya mau 1 bulan kah, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Jadi memang bisa pilihan sesuai dengan selera ya. Sesuai kemampuan ya Kak Yunita ya. Kalau misalnya mau dilunasin dalam jangka waktu 1 bulan, nah maka pembiayaan atau investasinya sebesar 48,7 juta kayak gitu. Ya, jadi cashback-nya besar banget nih. Oh ini sampai dengan 7.530.000 dan ini hanya investasi di hari ini, dan keistimewaan ini pun juga nggak bisa dapat di tempat-tempat lain ya, hanya di acara AR Yogyakarta. Oke. Next lagi. Selama AR ini berlangsung ya. Betul, pada saat acara berlangsung. Dan nggak hanya ada cash plan ini aja ya untuk investasinya ya Kak Yunita ya. Ada apa lagi Kak Yunita? Ada lagi nih selain tadi yang cash plan, yaitu yang kedua ada DP plan, di mana investasi bisa di awal yaitu sebesar 30% dari total yang tadi, yaitu 16.180.000 dulu diinvestasikan. Nah, jadi kadang-kadang kan aku pengen udah punya uang segini nih, misalnya nanti dapat THR gitu ya misalnya, atau sekarang udah ada rezeki nih, mau langsung aja deh Kak 16.180 itu bisa. Nanti dihitungannya seterusnya hanya per bulan, jadi biar lebih ringan. Nah, per bulannya itu diinvestasikan sebesar 900.000 rupiah selama 42 bulan di 7 semester gitu. Nah, ini cashback-nya sampai dengan 22.430.000 gitu. Nah, jadi setiap bulannya murah banget ya, dan nggak berasa ya Kak Yunita ya. Betul. Gitu ya. Jadi nanti pilihannya boleh banget yang mau pakai DP plan, monggo, karena di sini pun ringan banget per bulannya, only 900.000 rupiah investasinya gitu. Oke, terus pastinya ada hal menarik lagi dong Kak Yunita yang ditawarkan untuk investasi ini. Ditawarkan hanya sampai situ aja Moy. Jadi ada pilihan lain nih. Nah, di sini ada pilihannya ada yearly plan dan monthly plan. Dimana kalau untuk yang tahunan itu boleh juga. Nah, ini untuk tahunan investasinya diinvestasikan sebesar 13.480.000. Nah, jadi kalau untuk yearly plan diinvestasikan berarti selama 4 tahun, dibayarkan setiap tahun sekali, yaitu sebesar 13.480.000 per tahun gitu. Jadi nah, dibayarkannya setiap dapat THR aja ya? Ya, bener banget nih. Misalnya aku mau investasikan setiap dapat THR gitu kan, biar makin berkah ya untuk pendidikan gitu kan. Nah, itu boleh banget juga. Jadi di setiap tahun diinvestasikan sebesar 13.480 gitu. Nah, itu untuk yang tahunannya. Nah, untuk yang per bulannya monthly plan itu sebesar investasinya 1.285.000 aja. Diinvestasikan sebanyak 42 kali ya selama kuliah berjalan sampai dengan 7 semester. Jadi nanti semester 8-nya investasinya hanya untuk biaya wisuda aja, karena memang sudah sampai dengan 7 semester sudah diinvestasikan per bulan itu tadi 1.285.000. Jadi untuk yang tadi yearly plan itu untuk cashback-nya mencapai totalnya 22.430.000. Sama itu juga besar banget dan only di acara ini aja. Jadi jangan sampai deh ketinggalan momen-momen keistimewaan ini. Lalu yang monthly plan cashback-nya sampai dengan 19.430.000. Nggak kalah jauh juga ya, karena memang kalau untuk monthly plan karena dia per bulan itu udah diringankan, jadi maka cashback-nya berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Ya, gitu. Tapi ini juga enak banget ya, tiap bulan udah langsung tahu sebesar itu dan rasanya tidak membebankan ya untuk investasinya ya Kak Yunita ya.
Tapi sebenarnya gimana Iya, sih betul caranya Kak sekali. Yunita untuk bisa Oke. melakukan proses investasi ini? Oke, nah jadi kalau misalnya mau nih teman-teman semua kalau bisa ya dilakukan investasi sekarang juga nih. Karena apa? Karena tadi itu hemat sampai dengan cashback-nya 48.730.000 ya. Gitu. Itu sampai dengan tadi sidang skripsi gitu ya. Nah, ini untuk jurusan bisnis digital bisa dilakukan pendaftaran saat ini juga. Pada saat acara ini. Oke, mungkin udah bisa kita buka nih, Moy. Kalau misalnya ada yang mau dilakukan pendaftaran langsung yang tadi, mungkin bisa sebelum itu menggunakan yang tadi. ya, tapi mungkin sebelum itu kita coba garis bawahi lagi untuk seluruh SAI khususnya yang ada dari Yogyakarta tentang keunggulan dari bisnis digital yang ada di Raharja. Jadi mesti digaris bawahi bahwa kalau dari bisnis digital yang ada di Universitas Raharja itu lebih fokus untuk saat lulus nanti tidak hanya mendapatkan gelar ya, tapi kita tuh fokus untuk sukses di startup-preneurnya yang tadi Mamoy bilang sesuai passion yang memang ingin dijalankan dari masing-masing mahasiswa yang ada yang kemudian baru mendapatkan gelar. Karena nanti kalau gelar ya di zaman sekarang itu hanya sekedar gelar dan hanya untuk meningkatkan pengangguran. Banyak pengangguran lagi kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya gimana sih kita sebelum lulus kita udah bisa mandiri dengan usaha sendiri juga, apalagi bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Dan itu bisa kita jalankan di bisnis digital Universitas Raharja karena nantinya pada saat lulus seluruh saya yang ada bisa bukan hanya bekerja di startup-preneurnya, tapi justru menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang sekitar ya, usahanya dengan kearifan lokal kayak gitu. Dan untuk bisa memproses investasi-investasi yang tadi Kak Yunita udah bilang, ada berapa option Kak Yunita? Nah, di sini untuk option dari untuk payment-nya sendiri nggak hanya satu atau dua pilihan nih Moy ya, jadi banyak banget. Untuk di teman-teman yang di sini yang mau langsung investasi segera karena untuk payment-nya pun mau dimudahkan sekali. Yang pertama bisa langsung transfer aja di nomor rekening kita yaitu ada di Mandiri dan BCA, atau misalnya yang biasa mau pembayaran apapun menggunakan Tokopedia, investasinya boleh menggunakan Tokopedia aja, langsung cari yaitu Alphabet Outlet. Lalu juga bisa menggunakan QR code langsung gitu ya, Alphabet Outletnya langsung di scan aja barcode-nya. Lalu juga ada menggunakan KTA Bank yang memang biasanya bank yang dipakai, atau biasanya dengan kalau yang di Raharja sendiri itu ada Mandiri dan BCA, lalu bisa menggunakan CC ya, credit card, lalu juga bisa menggunakan QRIS gitu. Nah, di sini QRIS-nya udah di tampang nyata ya. Iya. Scan saja gitu. Oke, kita tunggu nih Moni. Kenapa Kak Yunita? Kita tunggu nih yang mau langsung investasi bisa langsung scan aja di sini ya, kita tunggu, bisa dipilih aja ya, dengan berbagai macam pilihan ya. Ya, cash plan-nya yang mana aja. Di sini juga ada yang KTA Bank ya. Kalau KTA Bank yang kita bisa bantu itu dari bank apa Kak Yunita? Ya, jadi bisa langsung ya kalau yang mau transfer ada di Mandiri atau BCA, atau yang mau menggunakan QRIS biar lebih mudah banget ya, langsung aja di scan QR code-nya gitu. Nanti bagi yang sudah proses payment ya dan pilihan-pilihan yang tadi plan payment-nya itu tinggal dipilih aja mau yang cash plan, DP plan, mau yang yearly plan, bahkan mau yang monthly plan, itu juga boleh kita terima investasinya gitu ya. Dan jika sudah berhasil bisa langsung say hello kita untuk menginformasikan bahwa payment-nya sudah berhasil. Iya. Bisa melalui chat atau langsung biaya daftarnya. Ya. Kenapa Verlia? Mau tanya, berapa biaya daftarnya? Untuk investasinya ya, Kak Yunita, Verlia tanya untuk daftarnya ya. Kenapa, Moy?
Verlia tanya daftarnya berapa? Jadi sebentar. Jadi untuk yang proses pendaftarannya untuk gabung bersama kita di bisnis digital itu semuanya sudah include, Moy, gitu. Jadi pendaftaran itu tidak terpisah lagi. Jika memang nanti Verlia mau pilih yang langsung cash plan ya, di sini ada terpampang juga tuh tadi cash plan yang mau 1 kali, 3 kali, 6 kali, atau juga mau yang pakai DP plan, atau mungkin mau yang pakai monthly atau yearly plan. Misalnya nih yang monthly atau yang yearly, yang monthly 1.285.000 itu sudah include pendaftarannya, Moy, gitu. Jadi jadi kayak gitu ya Verlia ya. Jadi Verlia cukup langsung misalnya pilih yang monthly, berarti secara bulanan ya Verlia transfer 1.285.000. Nggak ada lagi yang bilang biaya-biaya pendaftaran dan lain sebagainya macamnya. Pokoknya itu udah include di biaya yang bulanan ini gitu ya Kak Yunita ya. Betul sekali. Jadi udah nggak terpisah-pisah, sudah menyatu ya. Gitu. Iya betul. Memudahkan gitu kan. Dan dari misalnya pilihnya yang bagian monthly atau yearly, nah tinggal langsung pilih untuk proses investasinya melalui transfer rekening atau mau menggunakan QRIS itu juga boleh, dipersilahkan. Hanya biaya tadi yang diinformasikan hanya bisa diproses pada saat ini ya. Boleh. Ini keistimewaan ini pada acara hari ini aja. Dan ya, ini acara hari ini aja. Yang lainnya. Jadi cuma sampai hari ini aja ya. Ya. Besar sekali. Ya. Jadi benar-benar bisa dimanfaatkan sekarang juga. Oke, jadi bagi yang sudah berhasil untuk payment-nya dan sudah dipilih untuk payment plan-nya, itu bisa diinformasikan ke chat Zoom atau langsung di-unmute aja, bisa diinformasikan ke kita, atau boleh banget langsung chatting nanti bukti payment-nya ke WA Kanita ya. Mungkin Kanita di sini bisa chat langsung di Kak Yunitanya bisa share nomor handphonenya, nanti Verlia bisa chat langsung ke Kak Yunita. Yang Kanita share ya, Moy, nomor Ilyas, Martin, atau sahabat yang lainnya juga silakan bisa langsung chat. Ada 2 nomor ya dari Kak Yunita. Jangan lupa kenalan langsung chat. Halo Kak Yunita, ini dari AR Yogyakarta. Gitu. Jadi nanti Kak Yunita bisa langsung ingat ya, yang mana orangnya. Iya, benar banget. Semangat, ayo Verlia. Yuk, mau tanya. Ya, mau tanya siapa tadi yang mau tanya? Verlia, Moy, Verlia. Nesti, Mbak. Oh, Nesti. Itu kalau kita mau daftar investasi yang monthly, kalau mau daftar sekarang itu daftarnya yang 1 juta apa yang 3 juta iki? Ya, jadi untuk yang monthly ya, jadi itu kan memang per bulannya, tapi ketika pada saat di investasi awal itu langsung diinvestasikan sebanyak 3 kali dulu gitu. Jadi yang dibayarkan sebesar investasinya 3.855.000. Jadi dibayarkannya untuk 3 bulan gitu. Jadi kalau aku daftar itu yang 3 juta itu ya. Nesti mau pilih yang monthly ya? J. Monthly. Ini ya. Ya. Berarti kalau mau yang monthly ini yang bayar 3 juta dulu. Yang 3 juta ya? Boleh lihat QRIS-nya yang lagi? Jadi berarti Nesti akan proses 3,8 jutanya dulu gitu ya? Ya. Untuk proses di awal, setelah itu per bulannya sebesar 1.285.000. Oke, QRIS-nya ini kayak ditunggu bagi seluruh saya yang ada di Zoom
siang hari ini, khususnya saya dari Yogyakarta, bisa dipersilakan untuk bertanya langsung untuk lebih detailnya. Yang mau tanya boleh banget ya. Kalau misalnya ada yang masih bingung tentang payment atau plan-plan dari investasinya. Oh iya, Mamoy. Ya. Kalau kuliah online tuh bisa Zoom, terus pembelajarannya gimana? Kuliah online itu bisa apa? Kalau daftar di Raharja, itu pembelajarannya gimana, Moy? Kalau dari Jogja. Oke. Jam kegiatan atau pembelajarannya akan dijalankan secara online, artinya 100% online, yang nantinya setiap pertemuan atau setiap harinya atau setiap jam kegiatannya ya sesuai jadwal. Di sana Verlia pastinya akan mengupdate perkembangan-perkembangan dari passion yang memang ingin Verlia wujudkan menjadi sebuah startup-planner. Jadi akan ada mentor ya, ibaratnya akan ada dosen yang mendampingi Verlia untuk bisa mewujudkan hal itu. Jadi nggak perlu lagi datang ke Raharja yang ada di Kota Tangerang ya, cukup dari jauh aja berarti komunikasinya. Entah itu misalnya by Zoom, by WA, ya kayak gitu. Atau berbagai macam tools lainnya untuk bisa mewujudkannya. Walaupun misalnya nih Verlia pada saat lagi mau build startup itu kan startup planner butuh yang namanya mitra-mitra gitu. Nah itu juga akan diwadahi oleh Universitas Raharja. Berarti akan diberikan pilihan-pilihan juga, Verlia bisa memilih sendiri juga kayak gitu. Dan itu semuanya 100% online. Ya, nanti juga akan ada learning management systemnya ya, artinya akan ada sistem yang memang bisa merekap seluruh jam kegiatan dari Verlia. Oh iya, kasih. Ayo Verlia, kita wujudkan make up sistemnya ya, bersama Kak Yunita. Nanti kita bisa collab nih Verlia. Jurusannya tuh apa aja tuh, Mama? Bareng, bisa sharing gitu kan. Untuk jurusannya banyak, dan salah satunya yang saat ini kita lagi sharing adalah bisnis digital yang memang akan fokus kepada bagaimana Verlia bisa memiliki startup-planner di semester 1. Ya, jadi sejak semester 1, sejak baru join kuliah, udah arahnya adalah Verlia menjadi seorang CEO muda. Arahnya adalah Verlia bisa memiliki startup-planner yang nantinya startup-planner itu juga akan kita legalkan lah ya, ibaratnya kayak gitu. Nggak hanya sekedar nama startup-planner, tapi nggak legal, berarti kita akan proses ke notaris dan seterusnya. Oh iya. Oke, ada pertanyaan lagi dari saya yang lainnya? Atau ada yang sudah proses melakukan investasinya di siang hari ini, di Sabtu yang cerah ini? Mau tanya lagi. Iya. Jadi ibu tuh pembelajarannya berhasil payment-nya untuk investasinya? Sudah berhasil. Kelihatan orang, Mbak. Ah, yeay! Okay, Alhamdulillah. Dari Sleman, atas nama Nesti sudah berhasil investasi dengan plan. Itu plan apa ya Nesti ya tadi ya Nesti ya? Plan monthly. Oh, yang monthly ya. Oke. Berarti sebesar 3.855.000. Ya, kirim ke WhatsApp-nya Kak Yunita ya yang ada di kolom chat Zoom. Kolom chat bisa di-sharing ya, Nesti. Oke, jadi Nesti sudah bergabung nih ya secara langsung, yaitu karena meskipun jauh dari Sleman di sana ya, dengan kegiatan dari AR Yogyakarta ini, otomatis Nesti ini sudah bergabung menjadi pribadi Raharja nih. Gitu. Bahkan sudah menjadi bagian dari SAI, yaitu di Alphabet Incubator. Alhamdulillah. Selamat ya Nesti ya. Welcome to SAI, Nesti. Jangan lupa nih Nesti untuk WA langsung ke aku, karena nantinya untuk formulir dan juga ininya kita bisa by WA ya Nesti ya. Karena isi formnya udah bisa langsung online juga gitu. Ya, jadi secara detailnya nanti komunikasi akan diinformasikan Kak Yunita melalui WA ya.
Oke, yang lainnya kita tunggu nih. Ada yang mau join juga bareng sama Nesti. Oke, Verlia, mungkin sekalian biar bisa barengan nih dengan saya yang ada di Tangerang. Ataupun nanti bisa bareng juga kita Verlia untuk belajar bareng make up ya. Oke, rasanya udah nggak ada lagi pertanyaan, tapi kalau misalnya mau ada pertanyaan, biasa ada yang suka malu-malu ya, kalau misalnya di depan umum secara langsung, mungkin mau tanya-tanya lebih detailnya lagi, bisnis digital itu seperti apa, prospek-prospeknya, dan perwujudan-perwujudannya, bisa langsung chat ke Kak Yunita, tadi Kak Yunita udah tinggalkan nomor handphonenya, langsung chat aja, tinggal bilang misalnya dari Martin bilang, hai Kak Yunita, hai Kanita, ini Martin, AR dari daerah Yogyakarta. Nah, insya Allah Kak Yunita juga bisa ingat dan bisa langsung memproses tanya jawabnya juga ya, yang lebih detail lagi. Verlia juga kalau misalnya masih mau tahu lebih detail, bisa komunikasi sama Kanita ya, secara langsung. Boleh banget, Moy. Nggak perlu ngekos-ngekos. Verlia di Sleman tetap sama keluarga, tapi juga bisa memiliki startup-trainer dan menjalankan kuliah jam kegiatannya secara online, 100% online. Mamoy, kalau di sini untuk Messi sudah berhasil mengirimkan ke WA aku ya. Ini dia. Oh ya, udah di WA. Ya, alhamdulillah. Tadi Verlia ada mau ngomong apa Verlia? Kalau ngambil almetnya harus ke sana, Mamoy. Nggak perlu. Nanti Kak Yunita aja yang kirimin. Oh. Ada teknologi kurir ya. Terus kalau tugas repot ya. Iya, itu kalau ada tugas-tugas itu kerjanya online ya. Skripsi gitu gimana Mamoy? Iya, seluruhnya skripsi itu juga pasti akan online, nggak perlu takut, nggak perlu ragu, karena saat ini juga alhamdulillah kita udah menjalankan hal yang demikian. Salah satunya sudah ada yang lulusan dari daerah Purwokerto 100% online. Dia belum pernah datang ke kampus Raharja dan alhamdulillah lulus. Ya. Pada saat lagi sidangnya atau pada saat lagi bimbingan-bimbingannya itu seluruhnya juga 100% online. Kemudian ada yang dari Medan ya, Kak Yunita ya. Betul, ada dari Medan juga, bahkan sampai sekarang berjalan. Tapi masih lagi berlangsung ya perkuliahannya ya. Kalau yang dari Purwokerto udah lulus, dia tinggal wisuda. Jadi datang ke Tangerang hanya saat wisuda aja. Ya. Karena kalau wisuda kan mesti ngerasain ya, pindah kuncir toga dari kiri ke kanan. Kalau virtual kan kurang serak ya. Nah, kita datang di saat wisuda aja. Kuliahnya kurang berasa ya, Moy? Iya, wisudanya kurang berasa. Tapi 100% kegiatan semuanya online. Ya, tadi kan ada yang dari Purwokerto, Medan, ada juga lagi dari Serang, Pandeglang, dari Serang, kayak gitu ya, iya. Ini banyak banget. Verlia ada yang lagi? Ada. Nah, jadi mungkin dari Yogyakarta bisa pecah telur nih dengan Verlia. Apa itu ambasadornya? Kenapa Verlia? Kalau pembelajaran online tapi belum mudeng gitu gimana? Belum mudeng? Belum ngerti. Apa-apa Verlia, ini dengan kearifan lokal ngobrolnya, jadi dengan bahasa-bahasa di sana mudeng ya udah, jadi Mamo yang mesti mudeng. Oke. Kalau belum mudeng bisa karena dia ngomong belum mudeng ya, jadi tanya nih apa mudeng. Oke. Kalau belum mudeng itu pastinya nanti akan ada yang namanya WhatsApp group, terus bisa komunikasi langsung kapanpun ya, berarti misalnya nih jadwal jam kegiatannya jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Terus nggak boleh nih ngechat jam 11, jam 12, itu boleh banget. Bahkan sampai ngechat malam hari pun itu boleh banget. Karena justru itu menandakan Verlia benar-benar aktif, ingin mewujudkan passion-nya Verlia. Daripada Verlia cuma ya asal ikutin jam kegiatan kayak gitu biasa-biasa aja ya, flat-flat aja. Nah itu berarti biasa aja. Jadi kalau misalnya belum mudeng, mentornya atau dosennya pasti akan terus melayani Fitria hingga Fitrianya bisa mudeng gitu. Ya. Iya.
Tapi kan pengennya kan Apa? pengennya tuh masuk ke Ilkom, ilmu komunikasi kan. Nah, itu gimana? Kalau misalnya di ilmu komunikasi itu kan biasa hanya bagaimana kita berinteraksi dengan banyak orang, atau misalnya lebih kayak ke arah VR kayak gitu ya. Tapi kalau di bisnis digital justru itu kolaborasi dari berbagai macam keilmuan, dari berbagai macam passion ya. Kalau misalnya memang dari Verlia ada passion di ilmu komunikasi, maka arah dari bisnis digital adalah menjadikan passionnya atau hobi di ilmu komunikasi itu untuk terwujud sebuah startup-planner. Gitu. Berarti nggak cuma sekedar mempelajari aja, tapi bagaimana si ilmu komunikasi itu menjadi bentuk sebuah usaha gitu ya. Karena kalau misalnya kuliahnya ilmu komunikasi aja kan berarti itu Verlia. Tapi kalau misalnya di bisnis digital adalah bagaimana itu skill bermanfaat bagi orang sekitar. Ya, itu misalnya Verlianya bisa menjadi membuka les tentang bagaimana Suara Mamoy putus-putus. Putus. Kan menggunakan melalui sistem suaranya putus ya. Sekarang masih putus-putus nggak? Iya, masih. Masih ya, OMG. Sekarang masih putus-putus? Udah enggak. Sambung putusnya. Oke. Verlia, kalau misalnya mau tanya lebih detail lagi, nanti bisa sharing sama Kanita juga, atau bisa chat juga ke Mamoy. Ya, itu dibolehkan banget. Yang pastinya di sini Kak Yunita atau Mamoy akan bisa berusaha dengan sangat amat maksimal meyakinkan bahwa bisnis digital itu pilihan yang tepat untuk Verlia bisa mengembangkan passion-nya dari berbagai macam yang kayak gitu ya. Apalagi ada Verlia udah punya startup sendiri, itu bisa latihan pitching ya, Mo ya? Iya, benar. Startupnya gitu. Jadi tetap ada tuh ilmu komunikasinya. Amin. Amin. Tuh Kota Gede bilang amin. Kota Gede temennya Verlia ya? Namanya Kota Gede. Daftar yuk Kota Gede. Tuh, daftar yuk Kota Gede. Kota Gede, daftar yuk sama Verlia yuk. Mau kerja. Namanya Kota Gede ini. Kerja nggak masalah. Ya. Kerja bisa ambil. Bisa di mana aja, bisa kapan aja untuk melakukan bayarin fair. Bayarin fair katanya. Kalau itu mau ikut campur. Ya, nanti pastinya akan ada banyak special diskon untuk seluruh ambasadora Harja dari seluruh pelosok yang ada di Indonesia, khususnya ambasadora Harja dari Yogyakarta. Jadi kalau Verlia mau dapat keistimewaan khusus, tinggal ngomong aja sama Kak Yunita. Kak Yunita, aku maunya ini aja. Nah, silakan. Kak Yunita akan mewujudkan. Ibu peri, kayak itu ibu peri. Tadi kan aku udah WA juga ya Verlia ya, tadi untuk reminder. Ya, Verlia juga bisa WA aja langsung ke aku ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyain lebih lanjut gitu ya. Mungkin di sini masih malu-malu gitu kan ya Ver ya. Nah, mungkin nanti bisa kita chattingan ya secara intens. Oke, rasanya menarik banget ya, kita dari jam 2 siang dan sekarang ternyata udah jam 3:30 sore. Wow. Lanjut sampai malam. Lanjut sampai malam. Tadi Verlia masih grogi-grogi gitu loh, masih nervous gimana gitu ya. Sekarang udah wah. Nah, mulai kan ya, mulai terjalin gitu ya. Kita udah mulai SKSD, Mbak. SKSD. Enggak dong, Kota Gede itu bagus. Ya. Kota Gede mau daftar enggak? Nanti kerja sambil kuliah. Enggak, bayarin fair. Kan kamu nanti kenapa yang bayarin Verlia?
Justru Sibuk ini kerja. investasi dulu guys, investasi di Iya, awal, nanti udah punya startup sendiri, bisa lebih sukses, ya kan? Investasi Amin. dulu di awal. Investasi dulu di awal. Jadi nanti kota gede juga bisa memiliki usaha sendiri gitu ya kerjanya. Sibuk kerja. Sibuk kerja. Oke. Rasanya cukup untuk siang hari ini karena sudah menjelang sore juga ya Kak Yunita ya. Belum sampai malam, sampai Rasa ya udah subuh. 1 jam setengah nih Ya, kita bareng. sampai malam ya udah nanti kita adain lagi Kota Gede ajak seluruh teman-temannya yang ada di daerah Sleman kita bisa Zoom sharing lagi sama Kanita sama Temanku Mamoy. cuman Verlia. Cuma Verlia, OMG. Terharu. Cariin temen loh. Oh, kata Nesti. Temennya pada tidur katanya. Iya, semalam nggak tidur. Temennya cuma Verlia, OMG. Ya, temen jadi deket gitu ya. Enggak katanya. Belum mengutarakan udah dibilang enggak. Ya udah oke guys, sekali lagi thank you so much untuk siang hari ini untuk seluruh peserta Zoom yang ada di Ambasador Raharjo Yogyakarta. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah sikap. Kalau masih kangen sama Mamoy sama Kanita bisa langsung chat ke nomor yang tadi. Bisa Anda ya. Ya. Langsung aja Yogyakarta. Langsung chat. Mau chat sekarang juga boleh, mau nanti malam nemenin malam minggunya sepi banget nih malam minggu, ya udah chat aja Kanita. Sini Mbak. Tuh Dian juga mau ngechat kan? Ditunggu ya beneran loh. Kita susul nih ke Nesti nih. Ya, biar Nesti karena Mbak Nesti yang udah join menjadi mahasiswa di Bisnis Digital Raharja, jadi bisa ada temennya juga dari Verlia, dari Kota Gede, dari Dian, dari Martin, ya dan yang lainnya juga kayak gitu. Sampai ketemu di lain waktu bersama dan bergabung dengan seluruh Ambasador Raharja dari seluruh kota yang ada di Indonesia. See you next time, Say. See you. Waduh. Kita foto dulu guys. Selfie guys. Yuk, selfie guys. Ya selfie guys. Oke. 3, 2, 1, cheers. Woi, yo. Belum. Si Kota Gede kenapa? 3, semangat ya. Semangat. Belum mandi. 3, 2, 1. Oke. Aku seto wes asar orang durung mandi. Yo 3, 2, 1. Rong adus, Mbak. Aduh, saya sama. Oke. Nanti setelah acara dari ini pun akan mendapatkan sertifikat ya Moy ya? Iya, nanti sertifikat nanti akan di-share melalui WA ya. Aku itu Mbak. Apa? Dapat orang Mbak maksudnya dapat orang yang Kota Gede. Ra oleh toh, Mbak? Apa? Nggak boleh toh, Mbak. Kota Gede boleh dapat sertifikat enggak? Bahasa Indonesia ya? Nggak bisa bahasa Indonesia. Yang mengikuti acara Zoom ini. Ya. Inggris. Oke, Mbak, oke. Fair. Ya udah. Fair. Kuliahnya bareng. Iya. Fair, kowe meh kuliah Bu? Ya Allah. Oh. Kerja wae yo. Iki kerja. Kamu tuh kerja sambil kuliah harusnya. Lah yo wis kesel. Bye guys. Thank you so much.